Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Siti Mufidatul Jannah. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks cerita inspiratif. Penasaran dah, ada apa saja sih di dalam teks cerita inspiratif? Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis struktur teks cerita inspiratif, merinci ciri-ciri kebahasaan, serta menganalisis isi teks cerita inspiratif secara tertulis. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.12, yaitu mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Indikator pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menganalisis struktur teks cerita inspiratif, merinci ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif, dan menganalisis isi teks cerita inspiratif. Nah, ini apa saja sih struktur yang terdapat dalam cerita inspiratif? Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, ada struktur teks cerita inspiratif, ada judul. Yang kedua, ada orientasi. Yang ketiga, ada rangkaian peristiwa. Yang keempat, ada komplikasi. Yang kelima, ada resolusi. Dan yang terakhir, ada koda. Masing-masing sudah tahu enggak apa saja pengertian dari masing-masing struktur yang ada di cerita inspiratif? Sudah hampir mengenal ya, karena kita sebelumnya sudah ada di pembelajaran teks cerita naratif. Ini dia. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi bagian awal yang berisi pengenalan tokoh atau gambaran situasi. Sedangkan rangkaian peristiwa berisi bagian yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami oleh tokoh. Bagian ini sering juga kita lihat. Juga bagian orientasi di awal tadi, di struktur cerita naratif, pasti akan menemukan struktur yang hampir sama dengan ini. Berikutnya ada komplikasi. Biasanya berisi permasalahan atau peristiwa yang diceritakan. Permasalahan ini pula yang nantinya akan membawa cerita menjadi hal yang membuat pembaca bersemangat dan termotivasi untuk membaca cerita tersebut. Yang terakhir, ada resolusi. Bagian ini merupakan tahap di mana tokoh menetapkan jalan untuk menghadapi masalahnya, perjuangan yang telah dilakukan tokoh dalam menghadapi permasalahan. Yang terakhir, ada koda. Bagian ini berisi bagian akhir teks cerita inspiratif yang biasanya ditutup dengan narasi tentang keadaan tokoh atau situasi setelah terjadi resolusi. Pada beberapa teks cerita inspiratif, penulis menyampaikan pesan atau amanat pada bagian koda ini. Bagaimana pembelajaran struktur hari ini? Bersemangat enggak untuk mempelajari pembelajaran selanjutnya? Setelah mempelajari bagian-bagian atau struktur yang ada di dalam teks cerita inspiratif, kali ini kita juga akan belajar apa saja sih ciri kebahasaan yang ada di dalam teks cerita inspiratif. Yuk belajar bersama-sama. Ciri kebahasaan yang ada di dalam
Teks cerita inspiratif yang pertama menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Berikutnya menggunakan kata penghubung atau biasa kita sebut dengan konjungsi. Selanjutnya menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan kosakata yang ekspresif, dan menggunakan majas. Pembahasan yang pertama untuk ciri kebahasaan yaitu menggunakan kata keterangan. Contohnya seperti besok adalah hari ibu dan ia bermaksud mengirimkan hadiah tersebut lewat pos kepada ibunya di kampung. Dari kalimat yang sudah saya baca, keterangan waktunya adalah besok, sedangkan keterangan tempatnya adalah di kampung. Betul sekali. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi. Contohnya seperti kalimat pernah suatu ketika ban motor saya kempes. Sepulang dari mengikuti pengajian rutin tiap pekan di rumah teman. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu sedang musim hujan. Dari kalimat ini konjungsi yang muncul adalah kata karena. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang berikutnya adalah menggunakan kalimat yang deskriptif. Contohnya seperti seorang ibu yang pernah ia tinggal pergi beberapa tahun lalu untuk kuliah, banting tulang mencari nafkah, dan mengejar kesuksesan di kota besar ini. Kutipan di atas menggambarkan karakter seorang pemuda pekerja keras untuk menggapai kesuksesan. Jadi, kalimat yang disampaikan itu diceritakan secara deskriptif. Ciri kebahasaan yang berikutnya adalah menggunakan kosakata yang ekspresif. Contohnya seperti gadis itu terlihat sedang memandangi lesu rangkaian bunga-bunga indah di etalase. Matanya terlihat dengan jelas tengah berkaca-kaca. Air matanya hendak meleleh, seperti akan menangis. Kata-kata seperti lesu, matanya berkaca-kaca, dan air matanya hendak meleleh merupakan ekspresi perasaan sedih sang gadis tersebut. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan majas. Contohnya seperti matanya terlihat dengan jelas tengah berkaca-kaca, air matanya hendak meleleh seperti akan menangis. Kalimat di atas menggunakan majas metafora, yaitu mengibaratkan air mata seperti kaca karena persamaan sifatnya yang bening. Bagaimana? Nah, dari ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam cerita inspiratif. Sudah tahu semuanya kan? Selanjutnya, untuk bisa menganalisis isi teks cerita inspiratif, isi teks cerita inspiratif merupakan inti dari cerita inspiratif tersebut. Sampai di sini pembelajaran menentukan struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.